Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ayadihi almutakathirah wa ala minanihi alwafirah wa ala ni'amihi almutawafirah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah fakhril kainat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ansarihi wa atba'ihi ila yaumit tanad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kullu min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Madad ya sayyidi ya Rasulullah ya ashab Rasulullah. Madad ya anbiya Allah, madad ya anbiya Allah, madad ya awliya Allah, madad ya masyayikhana, madad ya syayikhana. Dastur ilahi anta maqsudi wa ridhaka madhubi. Yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi guru-guru kita, Guru Ahmad Faruq, Guru Wahab, Guru Marzuki, guru-guru yang hadir pada hari ini, Al-Habib Tahir, barakabah orang tua kita dan orang-orang tua kita yang ada di sini. Semoga Allah sehatkan, Allah jagakan, Allah panjangkan umur, Allah berkahi. Demikian pula untuk kita semua yang hadir pada subuh yang penuh dengan berkah ini di bulan Dzulqa'dah yang mulia ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita berharap seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang ke majelis ilmu dalam keadaan membawa segunung dosa, kembali ke rumah dalam keadaan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, telah beberapa zikir dan doa, khususnya azkar sabah, doa-doa pagi, baik mulai dari keluar rumah sampai makan, sampai minum, sampai berpakaian, telah kita pelajari. Semoga dapat kita amalkan dan semoga kita termasuk di dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Hamba-hamba Allah yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun yang perempuan. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang Allah telah siapkan bagi mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung pada halaman 67 ya. Sudah 68 ya, 68 ya. Baik. Terima kasih. Kemarin kita membaca doa tahajud ya. Doa tahajud. Kita ulang sedikit supaya kita paham maknanya. Halaman 67. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa thabata fi as-sahihain 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, telah sabit pada satu hadis dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, idza qama min al-lail, apabila beliau itu mendirikan pada malam hari dengan ibadah,
yatahajjadu, ataupun bangun malam hari beliau bertahajud. Kemarin definisi tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah kita tidur malam ataupun ketika kita bangun di malam hari. Jadi apapun salatnya kategorinya tahajud. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat. Lalu kita juga mengerjakan salat sunat tahajud. Itu kategorinya semuanya salat tahajud. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan daripada sebagian malam, fatahajjad bih, hendaklah kalian tahajud padanya. Asa ayyab'atsaka rabbuka, semoga Tuhanmu mengangkatkanmu maqaman mahmuda, kepada maqam yang terpuji. Itu tahajud. Dalam hadis, afdalu as-salat ba'dal faraid, seabdal-abdal salat setelah salat faraid yang fardu, salatut tahajud, adalah salat tahajud di malam hari. Qala, beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah. Anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna, engkaulah zat yang menegakkan, yang mengurus 7 petala langit, wal ardi, dan bumi, wa man fihinna, dan siapa yang ada di dalamnya, antara keduanya, seluruh makhluk. Engkau yang mengatur, engkau yang bertanggung jawab, engkau yang mengurusnya. Walakal hamdu, dan segala puji untukmu. Laka mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, milikmulah kerajaan langit dan bumi dan makhluk yang berada di antara keduanya, yang ada di langit, yang ada di bumi. Engkaulah yang menguasainya ya Allah. Walakal hamdu, dan bagimulah segala pujian. Al-ni kalau dalam istilah ilmu nahu yufidul istighraq, menenggelamkan segala bentuk pujian. Sehingga ketika kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu dengan segala puji-pujian yang menenggelamkan segala macam bentuk pujian sampai kepada yang tidak ada batasnya, yang hanya mengetahui hanya Engkau ya Allah. Jadi pujian kita ni tidak ada pujian dikit. Macam kita terima kasih orang ngasih makan, itu kan biasa. Makasih, jazakallahu khair, sebatas makan. Tapi ketika kita memuji Allah, lakal hamdu, segala puji untukmu ya Allah, itu pujian kita tu tak bisa lagi diukur. Seluruhnya yang tak terhingga, yang kita ingat, yang tidak kita ingat, yang kita tahu, yang tidak kita tahu, untuk mempersembahkan pujian itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, engkaulah cahaya langit dan bumi dan makhluk yang ada di dalamnya, seluruh apa yang ada di dalamnya. Ini guru kita Wahab sering membaca ayatnya. Allahu nurus samawati wal ard, Allah dialah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq, dan bagimulah ya Allah segala puji, antal haq, engkaulah yang maha benar. Al-haqqu, ini dalam kajian tasawuf, makanya ada zikir dalam tarekat Naqsyabandiyah, haq, 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 itu maknanya yang benar hanya Allah, yang nyata hanya Allah,
Yang zahir hanya Allah, yang sesungguhnya hanya Allah. Kita ini cuma bayang-bayang. Kita ini hanya fata morgana, kita ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita ini tidak ada. Dulu ada satu rumus yang dibuat oleh seorang ulama besar, Ibnu Arabi. Sesuatu yang ada di antara dua yang tiada, itu sebenarnya tiada. Al-wujud bainal adamaini adamun. Ada antara dua tiada. Dulu kita tak ada, sekarang ada, nanti tak ada lagi. Sebenarnya tidak ada. Kesimpulannya, makanya jangan sok-sokan. Makanya jangan sombong. Makanya jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyadari dirinya, yang mengenal Tuhannya. Wa wa'adukal haq, dan janjimu adalah benar ya Allah. Semua yang Allah janjikan benar. Ada kematian, ada mungkar nakir. Makanya kalau orang baca talqin, annal mauta haq, mati itu benar adanya. Wal jannatu haq, syurga itu benar. Wan naru haq, benar. Termasuk soal mungkar wa nakir haq. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dalam kubur itu benar adanya. Kalau tak percaya, matilah dulu. Ada mati baru tahu. Kan banyak orang tak percaya nih. Tahlil tu dah sampai dah. Kalau tak percaya, mati dulu. Itu pemungkasnya. Kalau tak percaya ni, nah itulah. Wa liqa'uka haq, dan bertemu denganmu itu benar ya Allah. Wa wa'dukal haq, janjimu benar, bertemu dengan engkau itu benar. Wa qauluka haq, dan firmanmu benar ya Allah. Wal jannatu haq, syurga itu benar adanya. Wan naru haq, dan neraka itu benar adanya. Wa Muhammadun haq, dan Nabi Muhammad itu benar. Wasa'atu haq, dan hari kiamat itu benar adanya. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamulah aku menyerahkan diri, aku tunduk patuh. Wabika amantu, denganmulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, ke atasmulah aku bertawakal, memasrahkan diriku. Wa ilaika anabtu, dan kepadamulah aku kembali ya Allah. Wabika khasamtu, dengan pertolonganmu pula ya Allah aku dapat mengalahkan lawanku. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah ya Allah aku mohon keadilan, memohon dan menyerahkan keputusan. Segala keputusan ku serahkan kepadamu ya Allah. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunkanlah aku ya Allah, ma qaddamtu, dari apa yang telah aku lakukan berupa kesalahan. Wa ma akhartu, dan kesalahan yang akan datang yang belum terjadi tapi bakal terjadi. Karena aku sadar aku ini banyak lalai. Aku sadar aku ini banyak lupa. Paling mudah bahasa Pak Lohot, aku sadar aku ini bengak ya Allah. Paling mudah. Itulah kita ni. Makanya kita minta ampun kepada Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan di dalam hatiku ini, ampunkan ya Allah. Rahasia yang aku simpan-simpan, kalau aku ditahu orang malu aku, aibku dan sebagainya. Wa ma a'lantu, dan kesalahanku yang terang-terangan. Dosa yang di dalam hati kita ni, belum niat buruk kita, belum lagi yang kita nyatakan. Yang niat buruk kita ni banyak niat ni. Mohon maaf je lah. Saya pun ngaku juga. Kita tengok cewek cantik misalnya, mantap cewek ni, ada tu di hati kita. Astagfirullah. Jadi itu kan kalau orang tahu, misalnya orang tahu
Awak ustaz, rupanya getek juga. Malu kan. Itu kan rahasia kita. Allah tahu itu. Kita minta ampun kepada Allah. Jadi sesuatu kesalahan yang kita dengan manusia saja malu, selayaknya dengan Allah lebih malu. Cuman kita selalunya dengan Allah biasa-biasa saja, dengan orang bukan main lagi kita nutup-nutupinya. Padahal tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu doa itu khusyuk-khusyuk lah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna. Terus khusyuk sampai Allahumma laka aslamtu bika amantu wa 'alaika tawakkaltu bika khasamtu. Termasuk bacaan kita solat. Jangan tidak ada khusyuk waktu kita baca duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ampunkanlah ya Allah. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Wajburni, satukan ketercerai-beraian daripada potensiku ini sehingga aku menjadi kokoh, kuat, taat, istiqamah. Warfa'ni, angkatkanlah derajatku ya Allah. Warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah. Wahdini, selalulah tunjuki aku ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku selalu ya Allah. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Ini kalau kita baca dengan khusyuk lalu benar-benar dikabulkan Allah, aman kita. Cuman kadang kita kan bacanya sekali lewat cuman. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah zat yang maha mendahului, tidak ada awal bagimu. Qadim. Wa antal muakhiru, engkau pula yang terakhir, tidak ada akhir bagimu. Al awwal wal akhir. La ilaha illa anta, engkaulah yang mendahulukan, engkau pula yang mengakhirkan. Tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Nah, mohon maaf sering waktu azan, waktu qomat saya ini sering terdengar orang baca tu tidak ada pas, harakat tu terputus. La ilaha illallah. Maksudnya la ilaha illallah, ada ha. Ini sering tu di qomat la ilaha illallah ataupun di azan. Bagus, lagunya bagus. La ilaha illallah, terputus. Salah satu syarat zikir, harakat harus benar. Huruf-hurufnya harus benar. La ilaha illallah. Masih ikuti tajwidnya dengan benar. Kedua, yang zikir Allah. Ini juga disebut oleh seorang sufi dari Mesir mengingatkan karena harus benar. Sering orang itu pertama matnya hilang. Allah, Allah, Allah. Allah itu ada matnya satu. Kedua, waktu ngencang jangan alnya cuma berbunyi, ha ujung hilang. Allah, 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 Allah. Allahnya hilang. Allah, Allah tinggikan di hujung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang zikir apalagi di masjid ramai-ramai ilnya itu mendengar, Allahnya hilang. Nah itu tetap juga diperhatikan. Itu adab di dalam berzikir adalah mura'atul huruf wal harakat, menjaga huruf-hurufnya, wal harakat dan harakat-harakatnya. Adapun panjang pendeknya itu mungkin lebih fleksibel, tapi tetap kita memperhatikan jangan sampai keluar daripada aturan yang diperbolehkan. Zada ba'dur ruwati wala hawla wala quwwata illa billah. Sebagian perawi menambahkan dengan kalimat
wala hawla wala quwwata illa billah, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, wala hawla wala quwwata illa billah. Kalau yang dalam versi yang lebih umum, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Dalam salat biasanya kita kan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi dalam redaksi yang lain, anta rabbi la hawla wala quwwata illa bik, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbi la hawla wala quwwata illa bik. Untuk doa dalam tahajud. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita dapat salat tahajud walaupun 2 rakaat. Mudah-mudahan tidak termasuk lagi orang-orang yang terkejut. Cuma terkejut cuman tidur lagi, terkejut tidur lagi. Bangun-bangun pagi sudah hari, tinggi dah matahari, terkejut. Dalam hadis, siapa orang yang dibangunkan Allah di malam hari, lalu dia tak ada tahajud, minimal 2 rakaat adalah solat tahajud. Itu maksud solat apapun boleh, nak solat sunat wudu, nak taubat, asal ada, katanya. Kanat lahu minallahi tirah, dia itu dapat tirah dari Allah. Tirah itu kosong maknanya. Kalau Allah mau diazab Allah, dihukum Allah, in syaa azabahu wa in syaa ghafaralah. Kalau Allah mau dihukum Allah dia. Tapi kalau Allah mau ya dibiarkan Allah. Artinya rawan, sudah dibangunkan tapi tak dimanfaatkan walaupun untuk tahajud 2 rakaat. Jadi masih adalah, semalas-malasnya kita adalah 2 rakaat tu paling anunian lah sudah. Kecuali kalau kita bangunnya memang pas sudah subuh atau lain. Tapi kalau masih bangun di bawah jam 4, bahkan di bawah jam 4.30, masih bisa kita walaupun 2 rakaat. Kalau Nabi SAW, dia hukumnya wajib bagi dia. Salat tahajud ni min khasa'is Nabi, wajib bagi Nabi SAW. Makanya Nabi takut itu, makanya tidak diajak jamaah tahajud ni. Kalau Nabi ajak jamaah jadi wajib dia. Ramadan juga tarawih. Makanya Nabi cuma berapa kali cuman keluar. Rata-rata Nabi di rumah. Li'alla yufrat ala ummati. Aku takut, kata Nabi, kalau aku ajak orang maka hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Sedangkan yang solat 5 kali sehari ini masih bermasalah. Jadi Nabi kita ini subhanallah, karena beliau adalah sahibus syara', beliau adalah yang diberi wewenang oleh Allah untuk juga mengatur dan menetapkan syariat. Musyarri' itu hakikatnya kan Allah, tapi Allah berikan wewenang kepada Nabi kita. Makanya dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang didatangkan dan diperintahkan oleh Rasul maka laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Rasul berhentilah, dijauhi. Babu ma yaqulu idza arada dukhulul khala, bab apa yang diucapkan ketika mau masuk ke kamar kecil WC. Thabata fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu, tertera pada 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, satu hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda dukhulil khala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu masuk ke dalam WC, beliau berdoa sebelum masuknya itu. Di pintunya itu beliau bermasuk, di pintunya itu beliau membaca doa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pada satu keterangan yang lain nanti ada
Pakai bismillah dulu di awalnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ada jin yang nunggu, makanya harus ditutup. Ini sudahlah kamar mandi dalam kamar, pintu kamar mandinya terbuka. Jadi, itu tempat syaitan, tempat jin. Kalau ada kloset duduk, tutup pula tutupnya itu. Jadi supaya betul-betul kita berhati-hati. Ini amal balwa, tujuannya bagus, kamar mandi dalam kamar tidur. Tetapi kalau dia terbuka, itu takut ada masalah. Makanya orang dulu lebih aman kamar mandi tak ada menyatu dengan kamar tidur. Pun seorang sekarang ini pemalas galau, nak mudah semua ada ya. Okey lah, tapi ya tetap nak itu ditutup, dirapatkan itu ya. Yuqal al-khubuthu bi dhammil ba', dikatakan al-khubuthu barisnya itu bi dhammil ba', didhammahkan ba-nya wa sukunha, boleh juga disukunkan al-khubuthu. Wala yasihu, dan tidak sah, tidak sahih, tidak benar qaul man ankara al-iskan, kalau ada orang yang menyalahkan jika disukunkan. Jadi boleh al-khubuthu, boleh al-khubuthu. Dan kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, boleh. Atau yang masyhur Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa rawayna fi ghairi sahihain, pada kitab-kitab selain sahihain, banyak kitab yang lain selain Bukhari Muslim, ada bismillahnya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya ya. Tambah bismillah. Tapi jangan sudah masuk ke dalam. Waktu kita di luar, masih di pintu WC. Sebelum buka pintu baca itu dulu. Posisi sudah berdiri di depan pintunya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri, 4 pahala sudah kita. Banyak pantangan di dalam kamar mandi, nanti akan kita sampaikan biiznillah insyaallah. Ini ada dalam kitab. Meskipun kitab ini nanti disaripatikan oleh para ulama. Misalnya jangan berludah di pintu WC. Itu mewariskan kelupaan, pelupa, malas. Soalnya nak berludah itu cuman buka pintu WC, tembak gitu. Maksudnya masuk aja dulu, cari lubang, siram ya. Kemudian jangan berludah ke tempat lubang WC. Jangan sikat gigi di situ, jangan berlubang apa? Jangan di lubang itulah itu ya, berkumur-kumur. Itu yurithu soprah, membuat gigi kuning dan rusak. Salah satunya itu ya. Suka nak berludah, apalagi merokok. Tinggal jatuhkan ke dalam tu ya. Itu tambah jadilah tu. Maaf banyak tu. Na'udzubillah min dzalik, mohon maaf. Termasuk juga membuat mulut bau. Jadi banyak. Waktu kita sedang qada hajat, jangan sambil buang ingus. Yurithu al-asam ya. Mewarisi kepekaan. Jadi sambil, mohon maaf, BAB sambil gini, itu mewariskan peka. Na'udzubillah bisyatuli. Itu perlu juga, makanya sopan-sopan aja lah. Sopan, jangan banyak macam, teratur, siko-siko. Termasuk juga jangan sambil BAB, sambil sikat gigi. Kiasnya banyak nanti. Sedangkan yang bermanfaat macam gitu aja tidak boleh, apalagi sambil main HP, sambil baca koran. Yang benar-benar aja lah. Ikut Nabi, kalau bisa jangan lama-lama. Dalam kamar mandi itu jangan lama-lama, seperlunya saja. Kan ada orang yang sambil menghayal lah, sambil inilah, artinya sejam baru keluar. Apa gawe dalam itu? Punya tidur dalam kau.
Aduh. Itu salah satu yang paling nyata nian dalam istilah Banjar, orang yang suka berlama-lama dalam WC mewariskan pangulir, pemalas. Tak ada semangat hidup. Gawe nak makan, nak tidur, nak makan, nak tidur. Itu antara lain ya. Banyak itu ada satu bab, boleh didengar nanti minimal di YouTube, pantang larang selama di dalam kamar mandi tuan guru sekumpul. Itu lengkap dah. Guru Ijai Waliullah. Nanti dibuka, itu banyak kesalahan kita yang harus juga kita pelan-pelan jauh. Rupanya banyak anunya itunya, banyak mudaratnya, membuat hati keras. Ada juga gara-gara pasal. Makanya Nabi ini mengajarkan dari awal masuk itu kita sudah berlindung dengan Allah. Nanti pas keluar berlindung lagi, bersyukur kepada Allah. Wa rawaina an Ali radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan kami riwayatkan satu hadis dari Sayyidina Ali, beliau berkata, satru ma baina a'yunul jinn wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqula bismillah. Tabir penghalang antara penglihatan jin dan aurat manusia ketika ia mau memasuki WC, ayyakul, dia membaca bismillah. Maka kita lengkapkanlah doa tadi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Cuman kadang-kadang kan kesalahan kita ini banyak. Nahan dulu. Sudah kepepet, dah bisa lagi lah baca lagi. Sudah kepepet, tempat lagi kita baca. Rawahu at-Tirmidzi wa qala isnaduhu laysa bil qawi. Wa qad qaddamna fil fusuli anna al-fadaila yu'malu fiha bil dha'if. Hadisnya memang dhaif, tetapi sudah kami kemukakan pada bab-bab terdahulu, kata beliau, pada pasal-pasal terdahulu, bahwa untuk fadailul amal itu tetap diamalkan. Hadis-hadis terkait amalan-amalannya walaupun lemah, itu oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita dianjurkan mengamalkannya. Sebab kalau tidak nanti rugi. Dhaif hadisnya, rugi dewek nanti. Jadi tetaplah kita amalkan, khusus yang untuk fadailul amal, fadilah beramal. Inilah yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan Allah kuatkan kita berazam untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.